Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Diduga adanya pelaku pelecehan seksual terhadap puluhan siswa SMP Negeri 6. Ratusan siswa dan siswi serta alumni melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang sekolah. Mereka meminta terduga pelaku ditangkap dan dipecat. Ratusan siswa dan siswi serta alumni Senin siang menggeruduk dan melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang SMP Negeri 6, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi protes ini dilakukan adanya terduga pelaku yang merupakan seorang staf perpustakaan dan berstatus tenaga kontrak di pemerintahan Kota Bekasi telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswi. Para siswa dan siswi ini mendesak agar terduga pelaku yang berinisial Dwi ini dihukum seberat-beratnya dan dipecat dari sekolah karena telah mencoreng nama baik sekolah. Bahkan menurut siswa, adanya pembiaran dari pihak sekolah terkait adanya laporan dugaan pencabulan yang dibiarkan oleh pihak SMP Negeri 6. Alumni itu kan cuma satu, pelaku dihukum sebesar-besarnya, seberat-beratnya. Karena dipikir-pikir pelaku ini berbuat gini kan nggak dari tahun kemarin sebelum-sebelumnya, tapi dari tahun 2014 hingga saat ini. Nah, kenapa yang dirasakan kenapa? Sementara itu, menurut keterangan Humas SMP Negeri 6 mengatakan bahwa memang ada isu terkait stafnya yang terduga melakukan pencabulan. Namun pihak sekolah mengaku selama ini tidak mengetahui dan baru kali ini mendengar kabar adanya korban pelecehan terhadap siswi-siswi SMP Negeri 6. Nah, justru itu tidak ada. Justru kami kesulitan untuk mencari korban. Kalau di situ di IG itu dikatakan korban ini dengan macam-macam seperti itu. Justru kita minta mana korbannya. Bu, tapi Ibu coba konfirmasi ke terduga ini nggak Bu, kalau dia benar melakukan itu nggak Bu? Karena kita kan belum tahu yang korban yang sampai mohon maaf yang dibawa itu kita belum ketemu itu siapa. Kalau memang ada sih yang sudah di beberapa ya kita tadi juga kita ngobrol itu berupa chattingan, memang ada juga yang dipegang gitu. Saat ini terduga pelaku telah diamankan oleh pihak unit perlindungan anak dan perempuan Polres Metro Bekasi guna dilakukan pendalaman atas perbuatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ainsyah melaporkan. Demo penolakan kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Sejumlah warga dan aktivis pelaku pariwisata diamankan polisi. Ratusan warga dan sejumlah asosiasi pelaku pariwisata di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menolak kenaikan harga tiket yang diberlakukan pemerintah pusat pertanggal 1 Agustus. Meski awalnya berjalan damai, namun kericuhan terjadi saat para pelaku pariwisata yang berusaha masuk bandara dihalau petugas. Puluhan warga dan pelaku pariwisata diamankan ke Mapores Manggarai Barat. Untuk mengantisipasi terjadinya keributan susulan, pihak TNI Polri menurunkan sekitar 1.000 personel untuk mengamankan aksi penolakan harga tiket naik di Labuan Bajo. Untuk objek vital nasional itu tidak bisa diganggu, dan itu merupakan ancaman dan gangguan. Jadi pada kesempatan ini kami mengambil tindakan tegas kepada para aksi demo untuk diamankan, diambil keterangan di Polres Manggarai. Sementara untuk mengantisipasi terlantarnya ratusan wisatawan di Bandar Udara Komodo, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyiapkan bus dan kendaraan dinas untuk mengantar wisatawan ke hotel. Kami pastikan seluruh pelayanan berjalan dengan prima. Begitu ada kesulitan transportasi di bandara, Pemda mengambil alih peran itu, menyiapkan kendaraan, walaupun kendaraan dinas, bis, prinsipnya tidak boleh ada tamu satupun yang terlantar karena ketiadaan transportasi. Pemkab Manggarai Barat juga menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan selama aksi boikot berlangsung. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ratusan jemaah haji asal Makassar, Sopeng, dan Parepare akhirnya tiba di tanah air. Beberapa jemaah wanita bahkan mengenakan pakaian penuh perhiasan.
Sejumlah wanita ini memilih untuk berdandan secantik mungkin saat tiba di tanah air. Bahkan di antara para wanita ini ada juga yang mengenakan perhiasan yang berkilau. Sejumlah perhiasan yang dikenakan ini dibeli saat berada di Arab Saudi. Meski demikian, ada beberapa perhiasan yang memang dibawa sebelum berangkat haji. Gimana perjalanan hajinya Bu Haji? Alhamdulillah, baik-baik. Setelah tiba di tanah air gimana rasanya? Rasanya gimana? Syukurlah, alhamdulillah bisa ketemu dengan keluarga. Syukur ya. Juru bicara Masjid Nabawi mengapresiasi jemaah haji Indonesia selama di Madinah. Ketertiban jemaah Indonesia sedianya menjadi contoh bagi negara lain. Dua pekan jelang pemulangan kloter terakhir jemaah Indonesia, staf teknis kantor urusan haji menemui juru bicara Masjid Nabawi, Syekh Jam'an bin Abdullah. Pertemuan ini menindaklanjuti kerjasama yang telah berjalan baik antara petugas haji dan pengelola Masjid Nabawi. Meski mengapresiasi ketertiban jemaah Indonesia, pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, yakni mengenai kegiatan selama di Madinah. Jemaah Indonesia diharapkan fokus kepada ibadah inti dan tetap mengutamakan keselamatan. Dan pesan beliau bagi jamaah haji yang ada di Madinah ini, kalau berziarah utamakan yang prinsip-prinsip dulu, yaitu sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, sholat di Raudhah, ke Baqi, ke Masjid Quba, ke Jabal Uhud, ya ke Syuhada Uhud. Adapun tempat-tempat yang lainnya itu ya sifatnya tambahan saja. Jangan sampai jamaah itu yang tambahan didahulukan, tetapi yang prinsip tidak. Itu inti dari pertemuan kita. Salah satu terobosan Masjid Nabawi tahun ini adalah kebijakan masuk Raudhah dengan aplikasi IT Marna dan Tasri alias surat izin. Dengan sistem tersebut, jemaah dipastikan dapat beribadah di Raudhah bersama kloternya masing-masing sesuai jadwal yang ditentukan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan. Penemuan 1 ton sembako yang terpendam di dalam tanah di kawasan Sukma Jaya, Depok viral di media sosial. Lokasi temuan sembako itu kini diberikan garis polisi dan masih dalam penyelidikan. Warga Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan paket sembako bantuan presiden yang diduga ditimbun. Bantuan sosial ini disebut-sebut bekerja sama dengan salah satu perusahaan ekspedisi. Setelah dilakukan penggalian di sejumlah titik pada kedalaman 3 meter di lahan tersebut, warga pun menemukan adanya paket sembako diantaranya terdiri dari beras, telur, tepung terigu, dan minyak goreng yang diduga akan disalurkan ke wilayah luar Jawa. Sementara pihak penggali tanah mengaku diperintah membuat lubang untuk septic tank dan dibayar Rp1,5 juta. Dia tidak mengetahui bahwa tanah yang dia gali digunakan untuk mengubur paket bansos. Dibayar saya terima 1,5. 1,5? Berapa orang yang ngerjain? Berdua. Berapa jam? 2 hari itu saya ngerjain. Siang apa malam, Bro? Siang. Sementara itu dari pihak JNE belum dapat dikonfirmasi, namun operasional di gedung JNE tetap beroperasi. Hingga saat ini lokasi penimbunan sembako yang diperkirakan seluas 50 meter persegi tersebut diberi garis polisi dan dalam penyelidikan Polres Metro Depok. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi desa wisata Kampung Melayu di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, Sandiaga memberikan bantuan kepada para pengrajin batik. Di Rumah Seni Budaya Kampung Melayu Pontianak, Kalimantan Barat, Sandiaga berkesempatan melihat cara membatik pengrajin batik tulis khas Pontianak. Agar proses membatik lebih cepat, sehingga harga batik yang dipasarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan batik tulis, Sandiaga memberikan pelatihan batik cap kepada para pengrajin. Selain itu, Sandiaga juga memberikan bantuan untuk anak-anak di Rumah Seni Budaya berupa cermin besar agar anak-anak bisa berlatih tari lebih maksimal. Tentunya dengan adanya batik cap nanti akan ada peningkatan penjualan, peningkatan penghasilan, ekonomi masyarakat terangkat. Semakin banyak wisatawan yang datang ke sini. Dan batik Pontianak ini lebih dikenal di Nusantara. 9 partai politik calon peserta pemilu telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Pendaftaran dibuka hari ini hingga 14 Agustus 2022 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum KPU memulai tahap pendaftaran calon peserta pemilu 2024 pada hari ini 1 Agustus 2022. PDIP jadi partai pertama datang ke kantor KPU sambil melakukan long march sebagai bentuk semangat nasionalisme dan bela negara. Menyusul PDIP, Partai Keadilan dan Persatuan serta Partai Reformasi juga datang mendaftar. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera juga mendaftar ke KPU, diikuti Partai Nasdem, Partai Prima, PBB, dan Partai Perindo. Hari ini terdapat 9 partai politik calon peserta pemilu yang mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Reformasi, Partai Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur Prima, Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Pandai. Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dibuka selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2022. Pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, hari pertama kegiatan pendaftaran partai politik dari yang sudah dijadwalkan tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 ini. Dalam tahapan pendaftaran, KPU membentuk 8 tim yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi administrasi. Setiap tim nantinya akan bertugas melakukan verifikasi administrasi yang akan menangani 3 kategorisasi parpol sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara pendaftaran dilakukan 1 pintu oleh pengurus pusat partai politik di KPU RI. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Menteng, Jakarta Pusat. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini melengkapi syarat pendaftaran untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Partai Perindo optimis bisa mengantarkan kadernya duduk di Senayan pada pemilu 2024 nanti. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini menargetkan bisa melewati angka parliamentary threshold. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat melakukan pendaftaran partai peserta pemilu di gedung KPU Jakarta Pusat. Baik, jadi target Partai Perindo tahun 2024 memperoleh kursi DPR RI minimal 60 kursi. Jadi sudah double digit ya, jadi bukan single digit, di atas 10%. Ini kami sangat optimis untuk menatap proses kemenangan ke depan. Maka target sampai 10% di parliamentary threshold yang akan ada ini menjadi bagian penting untuk kita upayakan ke depan. Tentunya dengan sekuat tenaga kita berikhtiar. Haritanu Sudibyo didampingi Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq mendatangi KPU untuk melakukan pendaftaran sebagai langkah awal dari kontestasi pemilu 2024 mendatang. Partai Perindo menyerahkan sejumlah dokumen kepada komisioner KPU sebagai syarat pendaftaran. Partai Perindo berharap dalam pemilu mendatang KPU dapat memaksimalkan teknologi untuk mempermudah masyarakat memberikan suara mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan kepada Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 datang dari Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Pendukung Sandiaga menggelar pelatihan untuk pelaku UMKM di Bandung, sementara pendukung Ganjar menggelar zikir dan doa bersama. Dukungan untuk Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024 datang dari tokoh agama di Sumatera Utara. Deklarasi berlangsung di lapangan sepak bola Tanjung Moralak, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Selain deklarasi, tokoh agama yang tergabung dalam Tuan Guru Dukung Ganjar Sumut ini juga mengembangkan tausiah, zikir, dan doa bersama. Mereka mendoakan agar Ganjar Pranowo lancar tanpa halangan menjadi presiden di pemilu mendatang. Sementara itu, relawan UMKM pendukung Sandiaga Uno terus membantu masyarakat untuk berkembang. Salah satunya dengan menggelar pelatihan membuat konten kreatif di Bandung, Jawa Barat. Pelatihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM yang terkendala pemasaran online. UMKM Sahabat Sandi yakin jika Sandiaga terpilih menjadi presiden 2024, maka perekonomian akan bangkit dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Tim Liputan iNews. Koarmada 3 menggelar latihan gladi tugas tempur di Papua Barat. Seluruh kekuatan Koarmada 3 dikerahkan dalam latihan kali ini.
Pasukan pendarat dari Pasmar 3 Sorong melaksanakan pendaratan di Pantai Warmenung, Sausapor, Papua Barat dalam rangkaian latihan gladi tugas tempur. Armada 3 mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengikuti pelaksanaan latihan tersebut hari Senin kemarin. Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah yang menjadi pimpinan umum latihan mengatakan, latihan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemantapan penguasaan doktrin, taktik, teknis, dan prosedur secara tepat. Latihan ini merupakan latihan rutin untuk Armada 3. Ini merupakan latihan puncak dari Armada 3. Kita melibatkan seluruh kekuatan. Nah, tujuan latihan ini yang sudah tentu saja kita untuk melatih ketangguhan prajurit kita, profesionalisme mereka, dan ketangkasan mereka dalam melaksanakan latihan-latihan dasar yang sudah kita berikan secara rutin, bertingkat dan berjenjang. Latihan ini merupakan salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam latihan, personil yang terlibat adalah 641 prajurit dari unsur gelar Koarmada 3 yang terdiri dari KRI Teluk Lada 521, KRI Teluk Weda 526, KRI Teluk Wondama 527, KRI Manidihang 855, KRI Albakora 856, KRI Gulamah 869, KRI Posepa 870, Heli HU 4207, Satko Paska, dan Dislam Bair Armada 3, serta Pasmar 3 Sorong. Latihan Gelagas Pur dimulai sejak tanggal 18 sampai 31 Juli 2022 dengan daerah latihan meliputi Pangkalan Armada 3, Perairan Sorong, Selat Sele, Perairan Pantai Utara Papua, dan sebagai puncak dari tahapan latihan tersebut adalah pendaratan marinir di Pantai Warmenung, Sausapor, Papua Barat. Sebelum pelaksanaan latihan pendaratan marinir, unsur Armada 3 melaksanakan serial latihan. Lokasi tempat latihan pendaratan marinir Pantai Warmenung, Sausapor, Papua Barat pada saat Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1944, merupakan salah satu tempat pendaratan amfibi dari pasukan sekutu yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa berkumpul untuk mencegah paham ekstremisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Selain Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka dihadiri sekitar 100 tokoh yang terdiri dari para kiai, habaib, pejabat negara, tokoh ormas, dan tokoh lintas agama. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Acara zikir dan doa kebangsaan diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Abdullah Sengkang. Selanjutnya, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan tausiah singkat terkait nikmatnya kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Ini juga ada kaitannya dengan perjuangan. Para pejuang bangsa untuk merebut kemerdekaan. Nah, Allah memang akan memberikan apabila kita ada usaha, ada kerja, ada kasab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu bangsa melainkan bangsa itu yang berusaha untuk merubahnya. Sedangkan panitia zikir dan doa kebangsaan Kiai Haji Mustafa Akil Sirot menyatakan peringatan kemerdekaan RI ke-77 dinilai berbeda karena Indonesia menjadi tuan rumah forum G20. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, cangkir opini bersama mahasiswa Muhammadiyah dan mahasiswa Universitas Trunojoyo menggelar dialog untuk membendung paham ekstremisme dalam nilai Pancasila dan Islam Wasatiyah.
Kegiatan ini juga dihadiri bekas napi teroris, kiai, dan ketua pemuda Muhammadiyah Bangkalan. Stik atau watak orang Madura itu memiliki sifat agak keras atau kaku, sehingga perlu memiliki pemahaman yang moderat atau moderasi beragama itu. Diharapkan kegiatan ini dapat mencegah gerakan ekstremisme agama dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.